Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 4. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah KETR. Nah, KETR hari ini masih koreksi 4% ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya. Mudah-mudahan di minggu depan dia kembali naik lagi. Karena ini masih posisinya masih uptrend ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalkan dia turun ya, karena ini masih ada gap ya, kita nggak tahu apakah mau tutup gap dulu atau enggak. Tapi kalau misalkan dia nggak tembus dari 272 atau low-nya hari ini, masih ada kemungkinan dia menghijau lagi. Targetnya dia harus tembusin dulu resisten 300 ya. Kalau misalkan tembus resisten 300, target berikutnya adalah target tertingginya ya, target tertingginya adalah di 374 ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke atas lagi ya. Kita pantau aja untuk KTR. Selanjutnya adalah BNBR. Nah, untuk BNBR hari ini koreksi 2,5% ya. Ini open gap up, lalu dia dibawa turun. Masih ada kemungkinan dia balik lagi. Tapi kalau misalkan dia turun sampai dengan di bawah atau break 76, sebaiknya keluar dulu ya untuk BNBR-nya. Selanjutnya adalah ACE. Nah, ACE masih bertahan di atas MA30, mudah-mudahan bisa bertahan terus ya. Nah, sampai dengan MA30 dan MA10-nya crossing, mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi. Dia harus break 520-nya. Kalau break 520, lanjut targetnya 546. Dan target tertinggi untuk saat ini adalah di 590. Selanjutnya adalah SEMA. SEMA hari ini sempat naik sampai ke level harga 161 ya, tapi akhirnya ditutup di 151. Nah, ini juga masih boleh dipantau. Kalau masih misalkan dikoreksi dikit, selama koreksinya nggak tembus low-nya, harusnya masih oke. Kalau mau ambil posisi ya, nah targetnya dia harus closing nih di atas 162. Nah, kalau bisa closing di atas 162, targetnya adalah di 202. Selanjutnya adalah Ken. Nah, Ken masih di antara MA10 dan MA30. Kita lihat aja ya beberapa hari ke depan apakah dia akan lanjut naik untuk break 680-nya atau enggak. Nah, kalau misalkan dia enggak break 680, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 640, tungguin apakah dia akan rebound atau mantul di 615 atau enggak. Nah, ini juga masih kemungkinan dia akan sideways dulu ya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi nggak kuat naik, ya sebaiknya jangan masuk dulu buat yang belum punya. Berikutnya adalah beli. Nah, untuk beli masih bertahan ya di atas support 486. Nah, tunggu aja sampai dia bergerak di atas MA30-nya atau di atas 476 ya. Kalau sudah bergerak di atas 476, ini sudah mulai menarik lagi. Mudah-mudahan bisa kembali uptrend. Selanjutnya adalah IPOL. Nah, untuk IPOL hari ini lanjut ya. Hari ini lanjut 14,6%. Berhasil close di atas 168. Nah, ini mudah-mudahan di minggu depan IPOL lanjut ya. Targetnya adalah tembus resisten 180 dan targetnya 192. Selanjutnya adalah PDPP. Ini masih kita pantau ya, masih belum bergerak, masih sideways aja. Kalau dia sudah mulai bergerak di atas 210, ini akan sangat bagus ya. Sampai dengan crossing MA30 dan MA10-nya. Perhatikan aja kalau dia sudah mulai ngebreak 216, mudah-mudahan bisa langsung naik lagi. Selanjutnya adalah CMNT. Nah, CMNT ini terpantau masih lanjut naik. Hari ini menguat lagi 1,6%. Ini masih boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan lanjut, targetnya di 925. Kalau dia tembus 925, berarti masih mau terus. Mudah-mudahan ya. Masih ada resisten juga di 935. Kalau tembus lagi, ya masih ada target berikutnya. Ini lumayan jauh targetnya. Kalau misalkan tembus 935, yaitu di 1075 untuk CMNT. Selanjutnya adalah Axio. Axio masih belum bisa bertahan ya di atas MA30-nya. Ya pantau aja beberapa hari ke depan. Jangan buru-buru masuk, tunggu dia mulai bergerak di atas MA30. Untuk saat ini masih
turun lagi, masih sempat turun. Pokoknya kalau misalkan dia turun di bawah EMA 10-nya sebaiknya tunggu dulu ya. Tapi kalau mau spek buy ya silahkan aja. Tapi kalau saran saya tunggu dia bergerak di atas EMA 30 dulu. Selanjutnya adalah MTDL. Nah, MTDL hari ini menguat 4,5%. Nah, ini bagus ya. Kita lihat apakah dia koreksi atau enggak ya. Kalau koreksinya nggak tembus dari 570 ya, masih bertahan di atas 570, ini masih oke. Tapi kalau misalnya ternyata dia langsung lanjut ya, bisa masuk dengan harapan dia breakout 595-nya. Targetnya di 610, kalau close di atas 610, target berikutnya adalah di 640. Selanjutnya adalah ADRO. Nah, ADRO ini hari ini menguat ya 1,3%. Tunggu besok aja di minggu depan apakah ADRO akan menembus 3.870-nya atau enggak. Nah, kalau misalkan tembus ini bagus. Oh, sepertinya mau bagi dividen ya, saya belum cek. Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan memang mau bagi dividen sambil pantau apakah akan bergerak naik atau justru malah akan turun. Nah, tapi mudah-mudahan sih bergerak naik ya. Kalau dia bisa break 3.870 ini bagus dan bisa bertahan sampai dengan penutupan kalau di atas. Selanjutnya adalah Bayan atau Bayan Resource. Nah, hari ini dia mantul lagi nih di support 20.275. Apakah minggu depan dia menghijau? Kita pantau aja selama nggak closing di bawah 20.275 ya. Mudah-mudahan masih mantul lagi. Targetnya dia harus tembusin lagi 24.800-nya sebagai resisten. Selanjutnya MBAP. MBAP apakah dia bisa bertahan ya di atas EMA 30 beberapa waktu 2-3 hari. Nah, kalau misalkan dia bisa bertahan sampai dengan membuat crossing antara EMA 10 dan 30-nya, ini bisa perhatikan aja kalau misalkan selama MBAP masih bertahan di harga 7.500 ya. Nah, selama bertahan di atas 7.500 ini bagus sampai dengan crossing EMA 10 dan 30-nya. Mudah-mudahan bisa langsung nanjak ke atas. Targetnya dia harus tembusin dulu resisten 7.825, target 8.075 dan 8.500. Next adalah Akra. Nah, Akra sudah hampir crossing ya. Kita lihat aja di minggu depan apakah Akra menghijau atau justru malah merah. Kalau merah ya tunggu dulu. Nah, tapi kalau menghijau mudah-mudahan bisa crossing dan bisa bertahan di atas 1410-nya. Nah, kalau bisa bertahan di atas 1410 ini bagus untuk Akra. Masih ada resisten 1445, 1465, dan 1480 sebagai targetnya. Selanjutnya adalah TPIA. TPIA sebelumnya kemarin menguat 3,6%, hari ini koreksi 0,3%, dia gap up lalu ditutup turun. Nah, ini masih boleh diperhatikan apakah TPIA akan lanjut lagi di minggu depan ya. Targetnya dia harus menembusin ini, dua target ini, 2.630 dan 2.630 dan 2.650. Selanjutnya adalah Auto. Auto hari ini bagus ya, menguat 1%, berhasil menembus resisten 1455. Boleh diperhatikan minggu depan apakah dia lanjut atau enggak. Targetnya adalah di 1575. Selanjutnya adalah BEL ya. Nah, untuk BEL hari ini padahal sudah sempat tembus 162-nya atau sampai dengan 164 ya. Tapi sayangnya nggak kuat bertahan, akhirnya dia close di 143. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya minggu depan, mudah-mudahan menghijau lagi ya. Ini masih menarik karena sudah terjadi crossing juga. EMA 10 juga ada di atas EMA 30. Mudah-mudahan bisa nanjak. Targetnya adalah setelah tembus atau bertahan di 162 adalah di 192. Selanjutnya adalah PPGL. PPGL hari ini berhasil breakout top box ya. Breakout top box atau resisten 133. Nah, sayangnya dia nggak tembus, bukan nggak tembus, sudah tembus 135, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atas 135. Tapi masih boleh diperhatikan dia minggu depan kalau dia lanjut, targetnya adalah 146.
Dan saham yang terakhir untuk video part 4 adalah LP. LP hari ini menguat 3,8%, akhirnya berhasil breakout 210 dan juga menembus EMA 30-nya dan bertahan sampai dengan penutupan. Boleh diperhatikan minggu depan ya, kalau misalkan koreksi selama masih di atas 210 masih oke. Kalau langsung menghijau, targetnya adalah di 222. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 4. Masih ada satu video lagi, jadi stay tune terus, jangan mana-mana. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.